Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumidin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah sharaf, yaitu mentasrif, merubah bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama pada pelajaran yang sebelumnya, bahwa fiil yang 3 huruf ada 3 bacaan. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Kemudian yang kedua, masing-masing memiliki bentuk mudhari' bacaannya. Untuk wazan fa'ala, maka memiliki 3 bentuk fiil atau mempunyai 3 bacaan fiil mudhari'. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ala yaf'alu. Nah, adapun pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari untuk bab yang pertama, yaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Pada wazan fa'ala yaf'ulu, fi'il madhi dibaca fa'ala, fi'il mudhari'nya dibaca yaf'ulu. Itu bab yang pertama yang akan kita pelajari. Baik. Kemudian sistem dalam mempelajari ilmu sharaf adalah, silahkan kalian yang mendengar untuk mengikuti bagaimana cara kita mentasrif bentuk fiilnya, sehingga nanti kita akan memberikan jeda beberapa detik supaya kalian semua bisa menirukan agar bisa mentasrifnya. Baik, maka yang pertama fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Semoga kalian semua bisa menirukan setelah apa yang saya tasrif. Saya ulangi sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Saya akan mengulangi sekali lagi. Silahkan untuk ditirukan. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Itu harus diulang-ulang sehingga nanti akan terbiasa dalam mentasrifnya. Oleh karena itu, pelajaran sharaf ini adalah kalian harus mengulang terus, menghafalkan bentuk bacaan, bagaimana cara mentasrifnya. Seperti yang telah kita tasrif bersama. Sekarang
Tirukan lagi. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Taib. Itu bentuk tasrifan dari fiil yang mengikuti bacaan fa'ala yaf'ulu. Sekarang keterangannya. Fa'ala merupakan wazan dari namanya fiil madi. Jadi kalau fa'ala berarti di situ namanya fiil madi. Kemudian yaf'ulu disebut dengan fiil mudhari, atau sebelumnya fa'ala namanya fiil madi, artinya telah. Yang kedua, yaf'ulu disebut dengan fiil mudhari yang artinya sedang atau akan. Kemudian fa'lan disebut dengan masdar yang biasa kita arti dengan pe'an. Pe tambahan awalan pe, akhiran an. Tapi tidak semua semacam itu, tergantung nanti jenis bentuk fiilnya. Kalau misalnya kita mengatakan darsan berarti pelajaran. Nah, itu yang disebut dengan masdar. Nasron berarti nanti pertolongan. Nah, itu semacam itu yang namanya masdar. Kemudian fa'ilun disebut dengan isim fa'il yang artinya yang atau orang yang. Kemudian maf'ulun. Kata maf'ulun disebut dengan isim maf'ul yang mempunyai arti di atau yang di. Karena ini adalah wazannya, sehingga kita belum memasukkan bentuk kata kerja yang lain. Kita menerangkan wazan terlebih dahulu. Kemudian uf'ul. Fil amarnya di situ adalah uf'ul, maka arti perintah. Kata perintah. Kemudian fi'il la taf'ul. Di situ disebut dengan fi'il nahyi atau kata kerja larangan yang memiliki arti jangan atau janganlah. Kemudian maf'alun disebut dengan isim makan, isim zaman atau masdar. Isim makan berarti artinya tempat. Isim zaman berarti artinya waktu. Masdar maka artikan sebagaimana masdar. Kemudian mif'alun disebut dengan isim alat yang artinya alat untuk melakukan. Kalau memang di situ diartikan perbuatan. Baik. Jadi itu adalah keterangan dari setiap wazan bacaan. Jadi fa'ala fil madhi, yaf'ulu fil mudhari, fa'lan masdar, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amr, la taf'ul fi'il nahyi, maf'alun tempat isim makan, mif'alun disebut dengan isim alat. Baik. Itu adalah nama-nama dari setiap wazan untuk shorof istilahi. Sehingga kalian semua harus menghafalkan wazan ini. Inti pada pelajaran shorof adalah kalian harus menghafalkan wazannya. Jika sudah hafal wazan, timbangan tadi, maka dalam bentuk fiil apapun akan bisa kita tasrif. Baik, sekarang kita baca sekali lagi pada wazan fa'ala, dan mungkin ini harus sambil dihafalkan. Baik, sambil dihafalkan.
Kita tasrif bareng-bareng. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Taib. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh fiil yang mengikuti wazan timbangan bacaan fa'ala yaf'ulu. Yang pertama darosa. Kita tasrif. Darosa, yadrusu, darsan, darisun, madrusun, udrus, la tadrus, madrasun, midrasun. Taib. Masuk pada contoh khalaqa. Kita tasrif, silakan untuk ditirukan. Khalaqa, yakhluqu, khalqan, khaliqun, makhluqun, ukhluq, la takhluq, makhlaqun, mikhlaqun. Taib. Artinya menciptakan. Kemudian masuk pada contoh naqasa. Artinya mengurangi. Kita tasrif. Naqasa, yanqusu, naqsan, naqisun, mangkusun, ungkus, la tangkus, mangqasun, minqasun. Taib. Masuk lagi pada contoh nasara. Silakan ditirukan. Nasara, yansuru, nasran, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansarun, minsarun. Taib. Nasara artinya menolong. Taib. Kemudian fiil yang berikutnya, bakasa, artinya memaksa atau menguasai. Bakasa, yabkusu, baksan, bakisun, mabkusun, ubkus, la tabkus, mabkasun, mibkasun. Taib. Itu adalah beberapa contoh untuk fiil 3 huruf yang wazan fa'ala yaf'ulu. Taib. Contoh lagi misalnya kataba. Kataba, yaktubu, katban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, miktabun. Taib. Sekarang untuk kembali pada contoh darosa. Darosa artinya belajar. Kalau kita ingin mengatakan telah belajar, berarti cukup kita mengatakan darosa. Kalau sedang belajar, berarti rubah darosa ke bentuk fi'il mudhari', yadrusu. Kalau kita ingin mengatakan pelajaran, maka berubah ke dalam bentuk masdar, yaitu darsan. Kalau kita ingin mengatakan orang yang belajar, maka kita bisa merubahnya ke bentuk isim fa'il, yaitu
darisun. Kalau kita ingin mengatakan yang dipelajari, berarti bentuk isim maf'ul, madrusun. Kalau kita ingin mengatakan belajarlah, berarti kita mengatakan udrus. Gunakan bentuk fi'il amr. Kalau kita ingin mengatakan jangan belajar, berarti kita merubah ke dalam bentuk fi'il nahyi, yaitu la tadrus. Kemudian kalau kita ingin mengatakan tempat belajar, berarti madrasun. Kemudian kalau kita ingin mengatakan alat untuk belajar, berarti midrasun. Contoh misal, ketika kita ada sebuah tulisan, maka yaktubu talibun darsan. Yaktubu. Kenapa kok dibaca yaktubu? Karena mengikuti timbangan bacaan yaf'ulu dari fi'il mudhari. Yaktubu. Talibun. Kenapa kok dibaca talibun? Karena talibun merupakan bentuk isim fa'il. Maka dibaca talibun fa'ilun. Baik. Darsan. Darsan. Kenapa kok dibaca darsan? Karena mengikuti wazan masdar, yaitu fa'lan. Darasa yadrusu darsan. Baik. Yaktubu dari fi'il kataba, fi'il mudhari'nya yaktubu. Talibun dari isim fa'il, dari fi'il talaba. Talaba yatlubu talaban. Kemudian talibun. Jadi itu bentuk kalimatnya. Jadi yaktubu talibun darsan. Maka di situ artinya adalah yaktubu sedang menulis, talibun orang yang menuntut atau biasanya diartikan pelajar, darsan pelajaran. Maka yaktubu talibun darsan, murid itu sedang menulis pelajaran. Begitu juga pada khalaqal khaliqu khalqan. Kenapa kok bisa dibaca semacam itu? Karena khalaqa 3 huruf, ikut wazan fa'ala. Khaliqu di situ bentuk fi'il amrnya, isim fa'ilnya. Khaliqun, fa'ilun. Kemudian khalqan bentuk masdarnya. Kalau kita tasrif, khalaqa yakhluqu khalqan khaliqun makhluqun ukhluq la takhluq makhlakun mikhlakun. Semua di situ ada. Dan seterusnya daripada contoh-contoh yang ada, dan silahkan bisa diulang kembali untuk pelajaran tasrif ini, sorof ini, dengan mentasrif wazan-wazan yang ada yang telah kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pelajaran sorof kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Dan sekali lagi, pelajaran sorof ini adalah harus dihafalkan bentuk wazan timbangan bacaannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.